Dan untuk mengetahui kondisi Merapi terkini, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di sana. Ya, selamat pagi Hendrawan. Ini seperti apa kondisi di sana saat ini? Rizky dan Sarah, kondisi kami yang berada di seputaran Merapi, terutama di tempat saat ini saya melaporkan di Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, aktivitas berjalan seperti biasa. Memang seperti yang Anda sampaikan pada berita sebelumnya, bahwa tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat atau 10 menit sebelumnya, itu terjadi 2 kali awan panas guguran yang mengarah ke sisi barat daya Merapi yang mengarah ke sekitar Kabupaten Magelang. Namun arah angin ini membawa ke sisi sebaliknya, yaitu ke arah sisi timur atau tepatnya di sisi tenggara, yang membuat hujan abu tipis di seputaran kawasan Sleman. Namun dari pantauan yang dilakukan ini tadi masih berada di kawasan yang jaraknya sekitar 4 hingga 5 km dari puncak Merapi, sehingga hujan abu tidak sampai menjangkau kawasan misalnya kota Yogyakarta dan sebagainya. Pun ketika kita melihat abu vulkanik Merapi terjadi pada erupsi Sabtu lalu yang cukup besar hingga jarak 3,7 km yang kemudian menghujani wilayah barat Merapi dan barat laut Merapi di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa, tidak ada pengungsian, masyarakat hanya melakukan adaptasi terhadap abu vulkanik ini, misalnya dengan menggunakan masker, tidak melakukan aktivitas di luar sementara waktu. Dan memang ada efek terhadap pertanian di mana misalnya warga harus memanen hasil pertanian lebih cepat dari biasanya. Namun bila kita melihat data yang ada seperti yang disampaikan BPPTKG, pantauan atau observasi hingga sampai hari ini, kondisi Merapi pada erupsi kali ini kondisinya cenderung menurun. Bila Sabtu lalu terjadi sekitar 41 awan panas guguran yang terjadi sejak Sabtu siang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, hari Minggu turun drastis menjadi 19 kali, dan kemarin hari Senin turun menjadi 2 kali saja, dan hari ini terjadi 2 kali. Apakah ini kemudian akan bertambah? Tentu saja ini masih melihat observasi yang ada. Memang betul bahwa pada erupsi kali ini aktivitasnya menurun seperti yang saya sampaikan, namun secara umum aktivitas Gunung Merapi ini masih tinggi sehingga status Merapi masih ditetapkan di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta untuk mengantisipasi hal ini. Ancaman bahaya yang mengarah ke jalur sungai atau alur sungai di barat daya Merapi ini hingga 7 km, namun di sisi tenggara itu maksimal 5 km. Dan radius yang harus dijauhi adalah radius 3 km, di mana di zona bahaya di alur sungai maupun di zona 3 km ini tidak ada permukiman. Namun yang patut diwaspadai adalah aktivitas penambangan pasir yang berada di alur-alur Merapi yang menjadi jalur dari awan panas ini. Tentu saja ketika ini memasuki zona bahaya, maka ini akan tentu saja bisa jadi akan berbuah hal yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi yang menjadi korban bila awan panas ini bisa menjangkau mereka. Karena kita ketahui bahwa ketika awan panas ini terjadi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari awan panas. Ketika melihat kemudian mencoba untuk melari, sepanjang itu bisa menjangkau manusia, maka ini suatu hal yang tidak bisa dihindari karena kecepatan dari awan panas ini mencapai 200 km per jam dengan suhu di atas sekitar 600 derajat Celcius. Sehingga cara terbaik untuk terhindar dari awan panas adalah menyingkir sebelum awan panas itu terjadi. Namun kalau kita melihat abu vulkanik, tentu saja tidak ada abu vulkanik yang kemudian berujung pada kematian. Masyarakat hanya diminta untuk melakukan adaptasi saja untuk menghindar sementara dari terkena paparan abu vulkanik. Pun kalau harus melakukan aktivitas, maka harus menggunakan masker ataupun kacamata yang cukup ketat sehingga abu vulkanik tidak mengganggu aktivitas bila masyarakat harus pergi keluar dari rumahnya. Rizky dan Syarah. Baik, Hendrawan, tadi Anda mengatakan bahwa ada salah satu dampak kepada pertanian adalah masyarakat di sana harus memanen sebelum waktunya ya, lebih awal gitu. Kalau misalnya dari sisi peternakan bagaimana? Apakah ada dampaknya? Bagaimana warga di sekitar itu, apakah kesulitan mencari pakan untuk ternak mereka?
Ya, sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi yang sangat spesifik tentang peternakan. Ada kemungkinan bahwa sebenarnya peternakan masih bisa berjalan dengan baik. Bisa jadi memang ada kesulitan ketika kemudian abu vulkanik ini mengenai vegetasi terutama di seputaran Merapi di sisi barat daya misalnya. Namun sampai dengan saat ini belum ada dampak yang cukup signifikan terhadap peternakan. Yang saat ini cukup dirasakan adalah di sektor pertanian. Tentu saja ini membutuhkan bantuan dari pemerintah lokal di kabupaten maupun pemerintah provinsi misalnya untuk membantu mereka yang mengalami kerugian akibat abu vulkanik yang mengenai vegetasi mereka. Dan yang kemarin kami sempat lihat adalah dilakukan sejumlah pembersihan dengan menggunakan pemadam kebakaran misalnya di sejumlah lokasi untuk mengurangi dampak abu vulkanik. Namun tentu saja masyarakat di seputaran Merapi khususnya yang kemarin terkena abu vulkanik di barat daya dan barat laut misalnya, ini tentu sangat berharap terjadinya hujan sehingga abu vulkanik ini bisa turun secara alami dan kemudian desa mereka atau kampung mereka bisa bersih kembali. Sarah dan Rizky. Baik, Hendrawan Setiawan, tentunya kita semua berdoa gitu ya bagi keselamatan warga di sana. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.